Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hari ini saya akan membahas tentang jenis-jenis transformasi. Adapun jenis-jenis transformasi yaitu ada 4. Yang pertama, refleksi atau pencerminan. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang terakhir, dilatasi atau perkalian. Hari ini saya akan membahas tentang refleksi terlebih dahulu. Refleksi atau pencerminan berarti memetakan setiap titik dari suatu bangun melewati garis pencerminan. Suatu titik bisa dicerminkan terhadap banyak hal, bisa garis dan bisa juga titik lain. Setiap pencerminan menghasilkan rumus yang berbeda-beda. Nanti akan kita bahas ya. Di sini ada contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya saja, saat kita bercermin dan kita mendekati cermin tersebut, maka bayangannya pun ikut mendekati cermin. Lalu ketika kita bergerak menjauhi cermin, maka bayangannya juga ikut menjauhi cermin. Maka dapat disimpulkan bahwa besar benda yang direfleksikan atau dicerminkan sama dengan besar bayangannya. Adapun sifat-sifat dari pencerminan. Yang pertama, jarak suatu benda terhadap cermin memiliki sifat sama dengan jarak bayangannya. Yang kedua, tinggi suatu benda sama dengan tinggi bayangannya. Dan yang ketiga, besar benda sama dengan besar bayangannya. Yang terakhir, posisi benda dengan bayangannya selalu berlawanan. Yang pertama, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Bisa kita lihat pada gambar. Terdapat titik A yaitu A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya atau refleksinya yaitu menjadi A, min B. Lalu kita lihat contoh soal yang diberikan di bawah. Dimisalkan titik P yaitu 5,2 lalu dicerminkan terhadap sumbu X, maka tentukan hasil bayangannya. Hasil bayangan yang diperoleh dari titik P 5,2 yang direfleksikan terhadap sumbu X menjadi 5, min 2. Di situ A-nya tetap dan B-nya berubah menjadi min. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu titik yang direfleksikan terhadap sumbu X, A-nya akan tetap dan B-nya berubah tanda atau berlawanan tanda dari sebelumnya. Lalu yang kedua ada pencerminan terhadap sumbu Y. Perhatikan gambar nomor 2, terlihat bahwa titik A yaitu A, B direfleksikan terhadap sumbu Y yang tegak dan menghasilkan bayangan yaitu min A, B. Di sini yang berubah adalah A-nya. Jika A-nya bernilai positif, maka berubah menjadi negatif. Dan sebaliknya jika A-nya bernilai negatif, maka berubah menjadi plus atau positif. Lalu ada contoh soal. Carilah refleksi dari titik P yaitu min 4,3 terhadap sumbu Y. Dan penyelesaiannya yaitu jika diketahui P-nya min 4,3 dan direfleksikan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan bayangannya yaitu 4,3. Karena di sini A-nya itu bernilai negatif, maka berubah jadi positif. Yang ketiga ada pencerminan garis Y sama dengan X. Pada gambar terlihat garis merah yang merupakan garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X berarti ketika A yang berada di sumbu X sama dengan 2, maka A yang berada di sumbu Y sama dengan 2. Jadi, titik A yaitu A, B jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan B, A. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka kita tinggal tukar A-nya jadi B dan B-nya jadi A. Yang keempat ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Perumusannya, jika ada titik A yaitu A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, hasilnya tinggal dibalik juga dan tandanya juga berubah menjadi min B, A. Di sini ada contoh soal, yaitu carilah hasil refleksi dari P sama dengan min 6,3. Dimisalkan titik P yaitu min 6,3 dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah P aksen sama dengan min 3,6. Garis simetri. Pencerminan atau refleksi mempunyai sifat yang sama seperti simetri lipat. Sebuah bangun mempunyai garis simetri jika ditemukan suatu garis yang dapat digunakan untuk membagi bangun tersebut menjadi dua bagian, di mana satu bagian merupakan refleksi dari bagian yang lain.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.